Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tazakkura wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه كتوف الفالحين من رياض الصالحين، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين، إلى أن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Kutufil Falihin, yang mana itu merupakan ringkasan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sampai kita pada hadis ke-13, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya pernah ada satu orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Ini satu sahabat waktu perang Uhud, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araita in kutiltu fa aina ana?" Wahai Nabi Muhammad, apa pendapatmu kalau saya terbunuh dalam perang Uhud ini, kira-kira tempat saya di mana? Maka Rasulullah pun mengatakan fil jannah, kalau engkau benar mati syahid, maka tempatmu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'al katamarat kunna fi yadihi, maka dia pun meletakkan beberapa butir kurma yang tadinya di genggamannya, diletakkan oleh dia, kemudian dia berperang hingga terbunuh dan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin atau pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya yang pertama adalah kejadian seperti ini, pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, kalau saya terbunuh di medan perang, di mana kira-kira tempat saya? Maka ini disebutkan dalam perang Uhud ya. Tapi sebenarnya dalam perang Badar pun ada. Bahkan sahabat Nabi dalam perang Badar itu ketika duduk beserta para sahabat-sahabatnya, yang mana mereka itu membekali diri mereka dengan sedikit makanan. Saat itu mereka sedang menyantap makanan. Ketika sedang menyantap makanan, kemudian Nabi saat itu sedang memberikan semangat kepada para sahabat-sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Sebab musuh kala itu ada 1000 orang, muslimin kala itu cuma 300 orang, 300 lebih. Artinya secara secara jumlah muslimin kalah, secara senjata muslimin kalah, secara logistik juga muslimin kalah. Ayolah, ini sahabat makannya cuma korma, beberapa butir korma, sedangkan musuh tiap hari itu menyembelih onta. Walhasil saat itu ketika Nabi sedang menceritakan tentang kedudukan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah akan mendapatkan ampunan, mendapatkan ridha dari Allah, maka sahabat ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, in kutiltu fa aina ana?" Kalau saya terbunuh dalam perang ini, saya terbunuh dan mati syahid di jalan Allah, kira-kira tempat saya di mana? Maka qala fil jannah, tempatmu di sorga. Waktu Nabi katakan hal tersebut, ayolah ahbab, maka sahabat ini mengatakan, demi Allah, kalau saya menghabiskan korma ini ngabisin waktu katanya. Saya udah gak sabar pengen masuk sorga, maka itu korma yang di tangan diletakkan, berjihad di jalan Allah. Dan akhirnya dia pun mati syahid dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan ayolah ahbab bahwasanya
kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada perang Uhud, juga terjadi perang Badar, juga terjadi dalam peperangan-peperangan lainnya. Kemudian juga lihat bagaimana keyakinan para sahabat, keimanan yang begitu kokoh demi membela agama Allah, membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka siap mengorbankan bukan cuma harta, tapi bahkan nyawa mereka pun siap dikorbankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu arda, ketika ingin berperang melawan musuh orang-orang Romawi hadirin, maka orang-orang Romawi ini pun mencari tahu siapa sih pemimpinnya nih kaum muslimin ini, siapa komandan perangnya. Ketika tahu Sayyidina Khalid ibn Walid, maka mereka pun mengirim surat kepada Khalid ibn Walid, pengen tahu engkau ini siapa, kok berani banget berani melawan kita. Sebab kala itu hadirin, negara Arab itu kala itu ya bukan bersatu besar seperti ini. Mekah sendiri, Madinah sendiri, Yasrib sendiri artinya, atau Taif sendiri artinya beberapa tempat, dan mereka tidak memiliki satu pemimpin. Makanya sudah terpisah, sudah kecil kemudian terpisah-pisah lagi, dan setiap daerah memiliki pemimpin masing-masing. Sedangkan Romawi memiliki satu kerajaan besar dipimpin oleh kaisar. Persia begitu juga memiliki kerajaan besar dipimpin oleh Kisra. Hingga akhirnya negara Arab itu mungkin di zaman tersebut adalah negara yang sangat diremehkan, sebab kecil sedikit diapit oleh dua kerajaan besar, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Makanya waktu terjadi perang melawan orang-orang Romawi bingung, ini siapa mereka, kok berani banget melawan kita. Maka Sayyidina Khalid ibn Walid pun menjawab surat tersebut kepada pemimpin mereka. Sayyidina Khalid mengatakan, kami adalah sekelompok kaum yang mencintai kematian, yaitu mati syahid di jalan Allah sebagaimana kalian mencintai kehidupan kalian. Artinya kita senang mati syahid bagaimana kalian senang hidup. Dengar kayak gitu gentar musuh. Kenapa? Kalau mereka bilang kalau begini orang-orang yang nggak takut mati. Semuanya sebab orang Islam itu Pak, kalau menangnya berhasil mengalahkan musuh dia menang, kalahnya pun, terbunuhnya pun juga menang. Ya. Terbunuhnya itu mati syahid di jalan Allah. Sebagaimana ada satu sahabat min ashab Bi'ir Ma'unah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi pada tahun 7 Hijriah kurang lebih, atau tahun 7 Hijriah. Ada atau 5 Hijriah, sekelompok orang datang kepada Rasulullah. Mereka bilang, ya Nabi Muhammad, tolong dong kirimkan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran untuk mengajarkan orang-orang di kampung kita tentang Islam. Artinya seakan-akan nih kabilah-kabilah di Arab tersebut seperti membuka pintu buat Rasulullah. Silakan sebarkan agamamu di kampung kita, sebarkan Islam di kampung kita, ajarkan Al-Quran kepada kita. Maka Nabi waktu mendengarkan tawaran tersebut, ayolah Habab, senang. Maka Nabi langsung memilih 70 orang sahabat yang mana mereka adalah orang-orang pilihan Rasulullah. Dikenal dengan sab'una qurra, 70 ahli dalam membaca Al-Quran dan para penghafal Quran. Nabi katakan berangkat bersama mereka, ajarkan Islam, ajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sana. Berangkat 70 orang ini hadirin. Ternyata di satu tempat mereka dikhianati, disampainya di Bi'ir Ma'unah. Maka dinamakan Bi'ir Ma'unah. Sampai di Bi'ir Ma'unah, nama tempat, mereka dikhianati dan ditangkap juga dibantai oleh musuh-musuh Islam. Namun yang menarik di sini ayolah Habab, ada salah satu di antara mereka ketika dilempar tombak oleh musuh hingga mengenai tubuhnya, maka sahabat yang terkena tombak tersebut pun menadahkan darah yang mengalir dengan kedua tangannya. Ketika sudah terkumpul darah begitu banyak, dilemparkan ke atas sambil mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah saya udah menang. Sampai musuh pun bingung, menang apa, dia kita bunuh, dia kita khianati, dia tidak punya kekuatan untuk membalas, cuman kekalahan yang didapatkan, menang dari mana ini? Akhirnya Pak, itu orang-orang kafir tersebut setelah beberapa tahun kemudian masuk Islam. Ketika udah masuk Islam, mereka baru sadar, benar sahabat kita dia udah menang, mendapatkan kemenangan yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini hadirin
hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat itu memiliki keimanan yang begitu kokoh hingga tidak gentar. Kalau mereka ingin mengorbankan nyawa karena Allah, itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya hadirin, yang bisa kita petik adalah lihat kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, ini orang yang mati syahid, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Cuma perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, mati syahid itu kata ulama terbagi menjadi 3. Ada namanya syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia. Jadi syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan yang ketiga syahid dunia. Baik. Syahid dunia akhirat itu siapa? Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang meninggal di medan perang demi membela agama Allah. Yang kita dapatkan kisah-kisah tadi, seperti dalam hadis ini, berperang bersama Nabi Muhammad, bersama pasukan muslimin, berjihad demi menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, maka yang seperti ini dinamakan syahid dunia wal akhirah. Ya. Yang kedua adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang meninggal karena sakit. Seorang meninggal ketika melahirkan, meninggal karena kecelakaan, meninggal seperti saudara-saudara kita yang di Sumatera saat ini yang terkena banjir bandang. Mereka adalah para syuhada. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dan syahid mereka syahid akhirat. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsara syuhada ummati syuhada'il furus." Kata Nabi, syuhada dari kalangan umatku kebanyakan orang yang mati syahid di atas kasur mereka. Ibaratnya mati syahid, meninggal karena sakit, karena kecelakaan dan lain-lainnya, seperti juga karena musibah. Mereka dinamakan mati syahid, dinamakan syahid akhirat. Syahid yang pertama dunia akhirat, dan yang kedua syahid akhirat ini mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Namun memang secara hukum beda Bapak Ibu sekalian. Kalau syahid dunia akhirat yang pertama tadi, mereka dapat ampunan dan tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Nggak boleh dimandikan. Kenapa? Sebab darahnya mereka itu nanti bakal menjadi saksi di hadapan Allah. Maka darah mereka itu dibiarkan. Kenapa? Sebab darahnya orang yang mati syahid dunia akhirat, nanti di akhirat itu jadi saksi bukti kalau mereka mati syahid di jalan Allah. Maka nggak boleh kita mandiin kalau syahid dunia akhirat. Kemudian yang kedua, nggak boleh disolatin. Tidak boleh disolatkan. Kenapa? Sebab mereka udah pasti dapat ampunan Allah. Jadi kalau kita sholatin Pak, seakan-akan kita ragu, ini orang diampunin nggak sama Allah. Sebab kan menyolati jenazah itu intinya adalah kita mendoakan orang yang meninggal. Makanya dalam sholat jenazah kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuhan. Ya Allah, ampunin dosanya dia, maafkan segala kesalahannya, rahmati dia. Tapi kalau orang udah mati syahid di jalan Allah, syahid dunia wal akhirah, maka mereka udah pasti dapat ampunan Allah. Kalau kita sholatin seakan-akan kita ragu pada Allah. Makanya nggak boleh disolatin. Jadi syahid dunia akhirat ini mereka nggak boleh dimandikan, darahnya bakal menjadi saksi, lukanya bakal menjadi bukti. Yang kedua, tidak boleh disolatkan sebab mereka sudah pasti dapat ampunan Allah. Ini yang pertama. Adapun hadirin, dan perlu kita pahami, syahid dunia akhirat itu Pak, itu peperangan antara muslim lawan non muslim. Saya ulangi ya, perang muslim melawan non muslim dengan tujuan membela agama Allah. Tapi kalau seandainya muslim sama muslim, ini nggak ada mati syahidnya Pak, nggak ada mati syahidnya. Walaupun ini kelompok, tapi muslim sama muslim. Sebagaimana yang terjadi saat ini, sering terjadi perang saudara muslim dengan muslim. Apapun alasannya, mau urusan politik, mau urusan apapun itu hadirin. Tapi kalau udah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian berperang, maka ini tidak ada yang mati syahid.
Sebab Nabi katakan dalam hadis, kata Rasulullah, "Izal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar." Kalau seandainya dua orang muslim saling berhadapan, saling bunuh membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya bukan masuk surga tapi di neraka. Kenapa? Sebab nggak mungkin membela agama Allah dengan membunuh orang yang beriman pada Allah. Adapun mungkin ya kita husnudzan, ya, saudara-saudara kita yang terbunuh dalam peperangan saudara ini, insya Allah ya kita doakan mereka tetap dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak menjadikan mereka syahid dunia wal akhirat. Sebab syahid dunia akhirat syaratnya ketika berperang melawan non muslim dengan tujuan membela agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua syahid akhirat. Syahid akhirat tadi yang meninggal karena sakit, kecelakaan dan lain-lainnya atau kena musibah, mereka syahidul akhirah, maka hukumnya layaknya muslimin lainnya. Ya, tetap wajib kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita makamkan. Ada wajib. Ya, jadi bukan berarti kalau syahid akhirat sama udah nggak usah disolatin, jangan sholatin. Meninggal karena sakit, meninggal karena melahirkan, meninggal karena kecelakaan, meninggal karena musibah, kalau kita dapatkan jenazahnya, maka wajib kita mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Ada kewajiban. Urusan ampunan, urusan Allah dengan dia. Allah bakal ngampunin dosanya dia. Ada syahidul akhirah. Yang ketiga, ayolah ahbab, namanya syahid dunia. Kalau syahid dunia, mereka adalah orang yang berperang, tapi tujuannya karena harta. Tujuannya karena dunia, bukan karena Allah. Walaupun berada di pasukan muslimin, walaupun berhadapan dengan musuh-musuh Islam, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena dunia, maka mereka dinamakan syahidud dunia. Dan tempatnya bukan di sorga, tapi di neraka. Ayolah abang. Ya. Makanya pernah kata Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, hadirin, ada satu orang begitu beraninya di pasukan muslimin. Ketika selesai perang didapatkan dia terbunuh. Ya, orang ini nih yang waktu perang begitu berani terbunuh. Semua sahabat memuji dia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Ini orang penghuni sorga ya Rasulullah, begitu beraninya membela agama Allah. Kata Nabi, la innahu finnar. Kata Nabi, enggak, tempatnya di neraka. Bingung sahabat, ya Rasulullah, perang sama kita, bareng-bareng kita di barisan pasukan muslimin bersama engkau ya Nabi Muhammad, kau tempatnya di neraka. Kata Nabi, kalau nggak percaya buka bajunya. Ketika dibuka bajunya, hadirin, ternyata dia udah mengutin barang-barang milik musuh sebelum dibagikan oleh Islam. Jadi waduh, ini sayang masukin, sayang ambil. Jadi tujuan cuma mengambil duit doang, perang tujuannya ngambil harta. Kata Nabi, ini tempatnya bukan di surga, neraka. Lihat di sini ayolah habab, walaupun berada di barisan muslimin, memerangi musuh-musuh Islam, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, itu namanya syahid dunia. Nauzubillah min dzalik. Cuman kita nggak bisa bedain. Ya. Kita ini sebagai orang awam, Pak, wah ini syahid dunia akhirat, ya nggak bisa. Makanya kita pukul rata semuanya. Anggap syahid dunia wal akhirat kita husnudzan. Urusan dia dunia atau enggak, urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita husnudzan. Sebab gak beda sama Rasulullah. Kalau Nabi ini Allah buka akan mata hatinya, mesti bisa tahu nih penghuni surga apa penghuni neraka. Kalau kita nggak tahu, jangankan kita, Pak, sahabat aja nggak tahu. Sahabat menganggap dia penghuni surga. Innahu min ahlil jannah ya Rasulullah, kata Nabi, la innahu min ahlin nar. Ini namanya syahid dunia. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kedudukan orang yang mati syahid. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Nah, cuman syahid dunia ini yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak tahu, kita anggap orang yang mati di medan perang bersama pasukan muslimin, kita anggap mereka semuanya syahid dunia wal akhirah. Ya. Artinya urusan dia ntar gimana, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil ayolah ahbab, bahwasanya lihat para sahabat itu begitu bergegasnya berusaha secepat mungkin untuk bisa mendapatkan surga. Begitu rindunya akan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, hingga
Kalau kita pikir makan korma berapa butir, nggak ngabisin waktu berjam-jam. Tapi mereka karena saking rindunya dengan surga, maka mereka bilang kalau saya habisin terlalu lama nih nunggu masuk surga. Ditaruh biar bergegas masuk ke dalam surga. Nah di sini ayolah habab, sesuai yang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah nyatakan sari'u, bergegaslah kalian. Kemana bergegas? Ila maghfiratin min rabbikum, agar kalian mendapatkan ampunan dari Allah wa jannat, dan juga surganya Allah. Jadi kita disuruh bergegas untuk mendapatkan ampunan, bergegas untuk bisa mendapatkan surga. Makanya ya habab, itu kata ulama, kita walaupun enggak ada jihad, enggak ada apa-apa, tapi kita punya amalan lain. Di antaranya Bapak, itu barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada antara dia dengan surga melainkan hanya kematian. Artinya dia antara dia dengan surga itu gak ada pembatas. Pembatas dia cuma satu, apa? Al-maut, kematian. Maksudnya apa? Begitu dia lewatin batas, lewat dia meninggal, maka surga tempatnya. Oke, kalau bisa itu jangan pernah ditinggalkan ayatul kursi. Setiap habis sholat 5 waktu baca ayatul kursi. Begitu salam terserah mau langsung baca ayat kursi dulu atau baca zikir yang lain, baca wirid yang lain, tapi usahakan jangan tinggalkan ayatul kursi setiap habis sholat 5 waktu. Sebab Nabi katakan tidak ada yang membatasi atau menghalangi dia menuju surga kecuali cuma kematian doang. Kalau dia lewat itu, maka dia bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti itu mestinya kita sebagai orang beriman. Yang kita kejar ridha Allah, yang kita kejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat para sahabat-sahabat Nabi kayak begini sifat mereka. Enggak mau terhalangi untuk masuk ke dalam surga walaupun ada beberapa waktu. Lah, mereka bergegas. Allah nyatakan juga dalam Al-Qur'an, "Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Allah nyatakan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, ya apa yang maksudnya mendapatkan surga Allah, kenikmatan di surga. Siapapun yang ingin mendapatkan kenikmatan di surga, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha, bergegas. Jadi Allah menyatakan dengan kalimat sa'a, sa'a artinya yas'a, jalan cepat. Allah nggak katakan wa masa'amamsaha, enggak, tapi Allah bilang wasa'a sa'yaha. Kalau dia berjalan di jalan sorga, artinya jalan bisa cepat bisa pelan. Tapi kalau di kalimat sa'a, kita tahu kalau pergi umrah atau haji ada ibadah sa'i. Ibadah sa'i itu maksudnya apa? Antara Bukit Safa dan Marwah, ketika ada batas itu ada lampu hijau ya. Kalau kita di antara Safa dan Marwah tempat mas'a, ada batas itu disunnahkan kita lari-lari kecil Pak, bagi laki-laki. Kalau perempuan tetap sunnahnya jalan, cuman bagi laki-laki sunnahnya lari-lari kecil. Lari kecil artinya lebih cepat dibandingkan jalan. Itulah dinamakan sa'i. Nah Allah menggambarkan dalam ayat tersebut, waman aradal akhirah wasa'alaha sa'yaha, arti berjalan cepat, bergegas untuk mendapatkan surga. Wahakadha. Kemudian juga Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Arti banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran menunjukkan kita untuk bergegas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketinggalan. Sebab kalau dia ketinggalan hadirin, ya udah lewat, luput dari kita. Maka kata ulama al-bidar qabla al-fawat. Bergegaslah sebelum kalian ketinggalan. Apa ketinggalan? Ketinggalan kalau dia datang ajal. Banyak orang kalau udah meninggal udah hilang. Selesai daripada kesempatan dia untuk mendapatkan. Makanya masih hidup bergegas, semangat kita untuk bisa surganya Allah. Insyaallah kita semua masuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat berapa pelajaran yang daripada hadis yang ke-13. Kemudian hadis yang ke-14, Nabi menyatakan
Abbas anhum Rasulullah alaihi wasallam ni'matan kunun hadiru min sihah wal Muhammad Ahmad maghbut ya orang darinya lalai nikmat ini ya sehat itu nikmat utang ini banyak orang yang nanti kalau dia sakit baru sadar bahkan kalau lagi sehat tuh kesempatan dia bisa melakukan banyak aktivitas ibadah, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi terkadang banyak orang lalai. Waktu sehat malesnya bukan main, waktu sakit baru nyesel. Coba dulu waktu sehat yang melakukan gini, coba dan begini. Jangan sampai ketinggalan. Jadi nikmat sehat, sebab memang Bapak Ibu sekalian. Ini bakal tahu ada nikmat kapan. Kita bakal tahu ada nikmat kalau kehilangan itu nikmat. Kalau nikmat masih di genggaman tangan kita nganggap enteng. Tapi kalau dia hilang baru merasakan nikmat itu besar. Jadi tahu kadar nikmat ketika sudah hilang nikmat. Kalau masih ada nikmat masih dianggap enteng, masih dianggap remeh. Kayak orang Bapak, dia kalau saatnya lagi jalan dari sini keluar kota, dia bawa bekal. Di kantongnya ada duit 500.000 rupiah contohnya. Tidak pusing, kenapa? Bekal. Cuman dia nggak menilai duit 500.000 itu dianggap suatu hal yang besar. Dianggap ya sepele. Saya mau makan tinggal nanti berhenti di restoran, saya tinggal berhenti di warung. Dia megang duit itu biasa, tidak mengingat itu nikmat. Tapi di tengah perjalanan subhanallah duitnya hilang. Ketika duitnya hilang baru dia pikir, duit saya hilang. Waduh, makan gimana, nanti beli makanan itu baru mikir tuh. Jadi intinya jadi terkadang orang itu Pak, lupa dengan nikmat yang diberikan Allah, tapi kapan ingatnya? Kalau dia hilang baru ingat. Oke, orang kalau dia sakit baru ya Allah, saya kalau sehat tuh masih pengen ke masjid, saya pengen begini. Padahal waktu sehat gak pernah ke masjid. Waktu sehat gak pernah melakukan ibadah, akhirnya tinggal penyesalan. Makanya di sini nikmat sehat, ini wajib kita jaga hadirin. Ini wajib kita syukuri. Ada nikmat, terus terang nikmat sehat luar biasa Pak. Ini sekarang kita dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah. Mahal Pak. Itu kalau kita pergi ke rumah sakit, kayak di sini ada rumah sakit akidah dekat dengan kita ya. Coba kita jenguk orang sakit, ya Allah, siang berapa biaya mereka keluarkan? Untuk mencari kesehatan, mendapatkan kesehatan, mesti operasi, berapa biaya yang mesti dikeluarkan untuk operasi? Berapa biaya untuk membeli obat? Berapa biaya untuk beli oksigen? Berapa biaya untuk beli ini, beli itu? Berapa biaya untuk bayar dokter? Subhanallah. Tapi kita lihat, subhanallah. Nih, padahal mereka baru di rumah sakit, baru 3 hari, 5 hari, itu jutaan rupiah keluar. Tapi kita sekarang nih, berhari-hari, bertahun-tahun, ketika keluar rumah sakit, kita nggak mikirin ini nikmat sehat yang begitu mahal. Hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sadari ini nikmat subhanallah, kita bakal bersyukur selalu kepada Allah. Ada nikmat sehat. Kemudian juga hadirin yang berikutnya kalau pengen tahu tadi nikmat sehat, kalau kita jenguk orang sakit loh. Kita melihat orang udah terbujur di atas kasurnya. Ada bantuan oksigennya, kita bilang ya Allah siap. Kita bakal bersyukur, alhamdulillah saya nggak kayak begini, saya dikasih sehat sama Allah, nggak susah ngambil nafas, bisa dengan mudahnya, jantung berdetak dengan baik dan normal, darah mengalir sebagaimana seharusnya, alhamdulillah. Ada nikmat yang diberikan Allah. Makanya kita kalau disuruh dalam Islam tuh sering-sering jenguk orang sakit. Jengukin orang biar kita sadar nikmat sehat tuh gitu mahal.
biar kita bisa bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmatul faragh, nikmat waktu luang. Kita dikasih waktu luang sama Allah, ada nikmat. Ya. Ada waktu kosong, kita bisa gunakan buat ini, bisa gunakan buat itu. Ya. Tapi kalau dia hilang waktu kosongnya, bingung. Ya. Habis contoh dia harus kerja, kerjaan dia itu disuruh oleh atasannya, ini harus selesai berapa hari. Maka udah sibuk dia 24 jam tuh cuma mikirin pekerjaan gimana bisa tuntas. Hingga gak ada waktu kosong, gak ada waktu ngobrol sama teman, gak ada waktu ngobrol sama keluarga, gak ada waktu jalan-jalan sama anak-anak, gak ada waktu ini. Dia sibuk. Kenapa? Sebab habis waktu luangnya. Cuman giliran kita punya waktu luang, gak ada kerjaan yang dicecer, kita gunakan, kita habiskan buat main handphone, kita habiskan buat nonton TV, kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Akhirnya hadirin, sayang-sayang waktu terbuang begitu saja. Oke, di sini nikmatul faragh. Sebab ini semua nikmat nanti di akhirat itu bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Semuanya latus'alunna bakal dipinta pertanggungjawabannya. Itu nikmat yang aku berikan dihabiskan buat apa? Maka dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang tergelincir dari atas sirat melainkan sudah ditanyakan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama ditanyakan tentang umurnya dihabiskan buat apa? Umurnya kau habiskan buat apa? Kau sibuk dirimu untuk apa? Semua ditanya. Kemudian masa mudanya dihabiskan buat apa? Kalau pernah ada satu orang nanya, bukankah masa muda sama umur itu sama juga ya? Bilang betul sama, masa muda pun bagian daripada umur. Tapi kenapa ditanya juga masa muda? Sebab masa muda itu masa yang paling penting seseorang untuk dekat dengan Allah. Sebab paling peran itu ya masa-masa muda kok. Kalau yang udah tua mah udah urusannya ingatnya akhirat terus ya. Apalagi kalau udah pensiun, pengennya ibadah terus. Coba kan kalau masih muda kita lihat lupa dengan Allah, lupa sholat, lupa ibadah, lupa ini. Tapi kalau dia udah usia tua, kita bakal kembali kepada Allah makin banyak. Nah makanya di situ Allah tanyakan juga masa mudamu buat apa? Kemudian yang berikutnya hadirin yang ditanya sama Allah, harta yang Allah berikan. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan? Kita punya duit, punya harta, punya kekayaan. Itu bakal ditanya dapat kekayaan dari mana? Dari cara halal atau haram? Cara baik atau cara nggak baik? Cara yang dibenarkan sadar atau cara yang dilarang sadar? Ini bakal ditanya. Dapatin hartanya dari mana? Kemudian dihabiskan kemana? Kau infakkan ini uang buat apa? Kau berikan apa itu uang? Kau berikan untuk apa? Kau berikan pada siapa? Semua bakal ditanya sama Allah. Dan yang keempat adalah ilmu yang diberikan oleh Allah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi 4 poin. La yus'al fi yaumil qiyamah seorang nanti di akhirat bakal ditanya an arba atas 4 perkara ini. An umrihi fima afnah wa syababihi fima ablah. Wa maluhu min aina iktasaba wa ila aina anfaqa wa ilmu hal yuntafa'u bihamla. Itu 4 poin yang ditanya sama Allah. Umurmu dihabiskan buat apa? Masa mudanya dilarikan kemana? Uangnya, hartanya didapatkan dari mana dan diinfakkan kemana? Dan yang keempat, ilmunya bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat. Maka ini yang harus kita siapkan hadirin. Ini yang bakal ditanya. Semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini jaga nikmat yang Allah berikan. Ingat, nikmat itu hadirin kalau kita syukuri maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dinyatakan oleh ulama bahwasanya mereka mengatakan fahfadhab di syukril ilah fa'ital ilah hasari abdiqam. Dia bilang in kunta fi ni'matin far'aha. Kalau engkau mendapatkan nikmat harta, nikmat kebahagiaan, nikmat sehat, nikmat fasilitas, nikmat, semua nikmat.
yang Allah berikan kepada kita, far'aha, jaga itu nikmat dengan benar. Wahbadha bisyukril ilah, ya. Fa innal ma'asi syari'un nikah. Sedangkan maksiat itu bakal menghilangkan nikmat. Jadi maksiat kita itu bakal menghilangkan nikmat. Artinya apa? Orang yang bermaksiat berarti kufur nikmat. Orang bermaksiat dengan apa sih? Orang bakal bermaksiat Pak kalau dia punya sesuatu yang memfasilitasi dia untuk melakukan maksiat. Artinya nikmat. Orang main judi, kenapa main judi? Ada uang, ada harta. Orang kenapa minum minuman keras? Sebab dia ada kesempatan. Orang kenapa melakukan maksiat ini? Sebab dia lihat ada kesempatan untuk melakukan itu. Artinya apa? Nikmat yang diberikan Allah digunakan buat maksiat, inilah yang namanya kufur nikmat. Sebab orang tidak mungkin bisa bermaksiat tanpa dengan nikmat Allah. Orang nggak punya duit gimana main judi, orang nggak punya kesempatan gimana bisa mencuri. Jadi kalau dia di tengah-tengah, orang memantau dia semua, ada CCTV, ada polisi, gimana bisa mencuri orang ini? Nggak mungkin. Artinya kenapa dia bisa mencuri? Karena ada kesempatan. Kesempatan itu nikmat. Cuma digunakan buat maksiat. Padahal kalau digunakan buat amal taat, ketika orang nggak ada yang peduli sama dia, orang nggak perhatian sama dia, digunakan buat ibadah, maka ibadahnya tulus karena Allah. Tapi amal dia digunakan bukan buat ibadah, buat mencuri. Di malam hari ketika orang pada tidur, padahal kesempatan dia tahajud, bisa ibadah sendiri, berkholwat dengan Allah, tapi digunakan untuk datengin rumah orang, mengambil barang milik orang. Artinya digunakan nikmat buat maksiat. Jadi sebagaimana hadirin, seseorang tidak bisa menjalankan taat tanpa nikmat, begitu juga tidak mungkin maksiat tanpa nikmat. Kita bisa ibadah Pak, karena nikmat. Kita bisa sedekah, kenapa? Sebab Allah kasih kita nikmat rezeki. Kita bisa datang ke masjid, ibadah di masjid karena Allah kasih kita nikmat sehat. Jadi orang bisa ibadah karena nikmat yang diberikan Allah. Begitu juga sebaliknya, orang maksiat pun juga karena nikmat yang diberikan Allah. Cuma diselewengkan sama dia. Makanya dinyatakan innal ma'asi tuzilul ni'am. Fahfadha bisyukril ilah. Maka jagalah ini nikmat dengan selalu mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah. Ya. Sebab yang bisa melanggengkan nikmat ya cuma dengan syukur. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, maka akan kami tambahkan. Kalimat akan kami tambahkan, lihat Allah tidak bakal ganti. Kalau kalian syukuri nikmat, kami ganti dengan nikmat yang baru juga. Tapi Allah mengatakan la azidannakum, artinya akan kami tambahkan. Artinya nikmat yang udah ada gak dicabut, ditambahin nikmat baru. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur nikmat, artinya nikmat kita gunakan buat maksiat. Nikmat kita gunakan buat hal yang diharamkan Allah. Nikmat kita gunakan buat melanggar perintah Allah. Nah yang kayak begini namanya kufur nikmat. Allah nyatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih hadirin, nikmat sehat wa nikmat haram. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sebab kebanyakan kata Nabi, orang ini banyak mikir nikmat itu cuma uang, cuma harta. Dia lupa kalau sehat itu nikmat, waktu luang itu nikmat. Padahal orang bisa melakukan banyak kebaikan kalau dia punya waktu luang. Makanya kata ulama, ibu bapak, umur kita ini nih, usia kita yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan buat kita, itu adalah modalnya kita. Modal buat apa? Modal buat dapatin surganya Allah. Modal buat dapatin ridhonya Allah. Modal buat dapatin ampunan Allah. Di umur. Ya. Makanya orang kalau dia nggak ada umurnya, udah hilang kesempatannya. Jadi umur itu adalah modal kita. Maka jangan digunakan modal untuk hal yang haram, tapi gunakan untuk hal yang baik. Ya. Kalau ada orang punya waktu luang, digunakan buat zikir, duduk di majelis ta'lim, buat ibadah, buat sholawatan, buat ada masuk hukum. Ada nikmat. Digunakan modalnya untuk dekat kepada Allah. Makanya kata Rasulullah,
tidak ada penyesalan buat penghuni surga di dalam surga kecuali satu hal. Apa itu? Kalau mereka ingat masa-masa hidup di dalam dunia, mereka habiskan waktu untuk hal yang sia-sia, baru nyesel mereka orang. Dalam kenapa ya kita waktu di dunia, waktu dulu kita malah gunakan waktu kita cuma habis buat main handphone doang. Nyeselnya bukan di dunia, nyesel di akhirat. Kenapa ya suatu hidup dalam dunia, usia kita habiskan cuma depan televisi doang. Nyesel. Maka oleh karena itu hadirin, ini usia kita nih, ini kesempatan kita. Ada nikmat faragh. Nikmat faragh, ayo gunakan. Nah makanya hadirin, nih ada satu hal. Mungkin kita tahu, kita sadar ibu, bapak, kita kalau pengen ibadah 24 jam, non-stop kita nggak sanggup. Kita bukan malaikat, kita manusia. Kita mau ibadah setiap malam 1000 rakaat, waduh berat banget, nggak bisa deh 1000 rakaat. Untung-untungan tahajud 2 rakaat aja untung banget. Alhamdulillah, tahajud istiqomah. Kita mau puasa tiap hari, waduh berat. Paling nggak Ramadan kita nggak pernah bolong. Ibaratnya hadirin, kita sadar diri, kita ini bukan orang yang ahli ibadah, yang ahli taat, yang sanggup melakukan banyak ibadah. Kita bakal ada waktu kosong kita habiskan dengan keluarga atau yang lainnya atau dengan pekerjaan kita. Makanya di sini saran saya hadirin, yang penting maksiat kita jauhin sejauh-jauh. Apapun bentuk maksiat kita tinggalkan. Tinggalkan perbuatan haram. Tinggal amal taat dengan waktu kosong. Dengan perkara yang mungkin ya cuma perkara mubah atau perkara yang lainnya, yang penting tidak haram. Maka usahakan hadirin waktu kosong kita atau waktu selain ibadahnya kita, mau bekerja, mau duduk sama keluarga, mau istirahat, mau makan, mau minum, mau apapun itu, selain waktu ibadah, masukkan niat sholihah di dalamnya. Biar apa tujuannya? Biar waktu yang perkara kita lakukan perkara yang mubah bisa bernilai ibadah. Jadi untuk meningkatkannya dengan masukkan niat sholihah. Contoh, bapak-bapak mungkin punya pekerjaan, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Maka niatkan bekerja itu, hadirin, niatkan untuk mencari nafkah, untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Dan memberikan nafkah pada anak istri, Pak, itu pahalanya besar loh. Bahkan lebih besar dibandingkan bapak bersedekah kepada fuqara masakin. Bahkan kata Rasulullah, 1 dirham kalian infakkan fisabilillah untuk berjihad jalan Allah. 1 dirham kalian infakkan buat fuqara masakin. Dan 1 dirham kalian infakkan untuk memberikan nafkah keluarga, kata Rasulullah. Maka ketahuilah, 1 dirham yang kalian infakkan memberikan nafkah buat keluarga jauh lebih besar dibandingkan 1 dirham yang kalian infakkan di jalan Allah, fisabilillah, berjihad di jalan Allah, dan untuk memberikan fuqara masakin. Artinya kalau kita bekerja dengan niat untuk memberikan nafkah buat keluarga, maka itu bernilai ibadah. Bahkan hadirin, niatkan juga kita bekerja untuk apa? Untuk biar kita menjaga keluarga kita untuk tidak pengemis, meminta-minta. Ini pun juga suatu hal ibadah. Artinya masukkan yang tiap-tiap. Kemudian ibu yang di rumah, yang merawat anak, yang membuat makanan, yang ini membersihkan rumah, niatkan juga. Kenapa? Kita buatkan makanan buat membantu suami saya untuk bekerja mencari nafkah. Itu pun juga ibadah nilai. Merawat anak, mendidik anak, itu pun juga ibadah. Artinya hadirin, hal yang kita anggap perkara sehari-hari, perkara yang mubah, tapi kalau sani udah dimasukkan niat sholihah, maka nilainya berubah jadi ibadah kepada Allah. Tidurnya kita pun juga bisa jadi ibadah. Tidur kan mubah ya. Jadi ketika malam hari kita sebelum tidur kita niat, ya Allah saya tidur untuk mengistirahatkan tubuh saya, biar besok bangun malam bisa fit, biar bisa ibadah tahajud nggak ngantuk, biar bisa baca Quran tengah malam nanti. Maka tidurnya kita pun dihitung ibadah. Makannya kita, hadirin, makan minumnya kita niatin juga. Saya makan untuk memberikan energi buat saya bisa ibadah, itu bisa semangat. Maka makan kita pun juga bernilai ibadah. Jadi intinya hadirin,
semua aktivitas kita yang kita anggap bukan ibadah, masukkan niat solehah. Intinya, ya, jadikan waktu kita ini yang namanya maksiat buang sejauh-jauhnya. Sikirkan perbuatan maksiat, tinggal waktu luang dan ibadah kita. Ibadah kita jalankan, tinggal waktu luang kita masukkan niat solehah, hingga tidak luput, melainkan setiap waktu yang berjalan kita dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sini hadirin masih ada waktu atau masih ada 5 menit? Kalau ada 5 menit yang mau bertanya silahkan. Botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalau misalkan sekarang ada perang, tapi ada perang antar jadi perang negara sama muslim, itu meninggalnya di juga orang. Terima kasih. Muslim dengan muslim atau muslim dengan non muslim? Nah, misalkan kita sama Malaysia misalkan. Ya Allah. Jadi kalau saya sama muslim tetap hadirin, nggak dibenarkan, nggak dibenarkan. Beda kalau kita memang dibenarkan itu untuk membela diri, tapi kita memulai enggak. Tapi membela diri dibolehkan. Jadi intinya kalau kita sesama muslim hadirin itu nggak boleh kita memulai untuk melakukan kejahatan kepada dia. Sebab jujur kalau muslim sama muslim itu bukan jihad. Ya. Muslim dengan muslim tidak dinamakan jihad. Makanya hadirin, kalau kita berhadapan dengan muslim, ya, maka kita dianjurkan di dalam Islam itu untuk tidak melawan terlebih dahulu, kecuali untuk membela diri. Kalau bela diri nggak apa-apa. Kalau membela diri kemudian terbunuh, maka itu jadi bagian daripada syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu hanya syaratnya harus melawan orang non muslim yang memerangi Islam. Jadi kalau membela diri atau kita ini berusaha menyelamatkan diri kemudian juga terbunuh, itu namanya syahid akhirat. Ya, tetap nanti syahid akhirat, tapi bukan niat membunuh terlebih dahulu. Makanya kan kata Nabi, Nabi mengatakan laukana izaltaqal musliman bisayfayhima wal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua muslim saling berhadapan, saling menghunuskan pedang hatinya, semuanya berharap musuhnya terbunuh, lawannya terbunuh. Jadi sama-sama niat membunuh, maka yang ini yang dilarang. Tapi kalau membela diri, ya, saya nggak melawan, cuma nggak menyerang dia, cuma mereka menyerang kita, kita membela diri, maka ini dibolehkan hadirin. Itu kalau dalam kitabul fikih namanya kitabul syayal. As-syayal atau asyal itu adalah ketika ada orang mengganggu kita, muslim, ya, mengganggu kita, maka kita boleh membela diri, dan kalau sampai terjadi pertumpahan darah dalam membela diri itu, maka tidak dinyatakan berdosa. Ya, sebab kita membela diri. Yang kedua, kalau muslim dengan muslim, pemerintah yang sah dengan yang memberontak contohnya, maka itu pun pemerintah yang sah juga punya hak, dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana kasus Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan daripada kaum Bughah, pemberontak kaum Khawarij, kaum Bughah, maka itu dibenarkan. Cuman bedanya kalau musuh sudah mengalah, maka nggak boleh dibunuh, nggak boleh dijadikan budak. Mereka tetap saudara kita muslim. Jadi kalau berperang musuh dia ngaku kalah, udah angkat senjata, kita nyerah, udah, ambil senjatanya, bebasin mereka. Bukan kita penjara, kita tangkap, ini pun juga nggak boleh. Maka itu bukan ada hukumnya lagi sendiri. Beda dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu Pak, kalau mereka udah kalah, maka hakim atau imam nanti memilih mana yang terbaik atau untuk maslahat Islam, apa yang terbaik buat mereka ini. Tapi kalau muslim bersama muslim seperti Bughah pemberontak, maka pemerintah nggak boleh memperlakukan mereka layaknya kafir harbi. Mereka tetap saudara kita muslimin. Jelas insyaallah ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya akhir. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil ma' wa fil walidina walidikum amwatina afatikum wa fil muslimin ajmain. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Dan juga saya ingin mengumumkan kepada antum sekalian, insyaallah bulan depan pada tanggal 3 Januari hari Sabtu malam Ahad 3 Januari bulan depan saya ingin mengadakan peringatan Isra Mi'raj dan Maulid sekaligus haul kedua orang tua kami yang insyaallah bakal dilaksanakan di Majlis Ta'lim Riyadhul Jannah di Joglo, Jakarta Barat. Nah, ini undangan untuk semuanya yang laki maupun yang perempuan juga silahkan untuk disebarkan juga kepada yang lainnya insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.